semuanya, jumpa lagi bareng gue. Gue tau udah lama banget gue gak bikin konten, tapi hari ini gue memutuskan untuk membuat konten baru yang mungkin akan bersifat rutin. Jadi doain gue bisa semangat untuk bikinnya ya. Jadi segmen ini akan gue kasih nama kali pertama, dimana gue akan cerita pengalaman pertama kali gue di di pengalaman apapun itu gitu, mungkin dari pekerjaan atau mungkin dari sisi pertemanan dan lain-lain. Nah, hari ini gue akan bahas tentang menjadi auditor kali pertama bekerja menjadi auditor. Kenapa? Karena memang gue lihat kayaknya banyak dari teman-teman yang pengen tahu gimana sih caranya jadi auditor. Oke, sebelumnya nih gue udah bikin contekan buat gue supaya gampang. Hari ini yang mau gue bahas adalah pertama tentang gimana caranya magang di kantor akuntan publik, dan yang kedua adalah gimana caranya supaya bisa dapat kerja di kantor akuntan publik. Terus abis itu tentang seleksi, dan terakhir mungkin tips kali ya. Langsung aja, yang pertama gue akan ngomongnya tentang magang. Nah, untuk magang ini biasanya ditujukan untuk anak-anak mulai semester 3 kayaknya sih, setahu gue, atau mungkin 5 gitu. Tapi kalau di UI sendiri kebanyakan ngambil magang itu di semester 8. Kenapa? Karena memang di UI itu lo bisa milih skripsi atau magang buat ini tugas akhir lo. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa magang di KAP? Ada beberapa cara nih. Yang pertama, kalau dari pengalaman gue itu lewat departemen fakultas. Jadi biasanya kayak departemen akuntansi di fakultas gue itu memang memfasilitasi anak-anak yang pengen magang di kantor akuntan publik gitu. Jadi kayak KP-nya itu emang udah kerjasama sama departemen akuntansi di fakultas gue supaya kayak ngumpulin anak-anak yang mau magang. Jadi lo tinggal share informasi ke departemen, ada nggak sih KAP yang buka untuk magang. Terus yang kedua itu bisa lewat website KAP-nya sendiri. Jadi di website KAP-nya juga biasanya tuh ada keterangan kayak kalau emang lagi open position for internship atau ya magang segala macam. Biasanya itu ada di ada di awal tahun. Kenapa? Ya karena memang di awal tahun itu memang lagi butuh banyak banget anak-anak intern, ya you know lah, karena kan awal tahun berarti reporting dari tahun sebelumnya kan. Terus yang kedua itu bisa dari job portal, kayak misalnya ya Indeed, Kaliber, segala macem, atau Glassdoor, apapun itu. Biasanya beberapa KAP ada sih yang bikin iklan kalau mereka butuh intern, tapi yang dari pengalaman gue sih kayaknya nggak terlalu banyak sih kalau lewat job portal. Lebih banyak dia lewat LinkedIn, lewat LinkedIn mereka. Jadi kalau misalnya mereka butuh anak magang, biasanya di LinkedIn-nya si KAP-nya atau di LinkedIn-nya si HRD KAP-nya itu bakal bikin postingan bahwa mereka butuh anak magang, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu LinkedIn, jadi kayak LinkedIn itu semacam sosial media tapi untuk profesional gitulah. Jadi kayak kita tuh kayak masukin pengalaman kerja kita di dalam situ, dan itu memudahkan orang-orang kayak headhunter atau orang-orang yang nyari-nyari pekerja lewat si LinkedIn itu, atau nyari pekerjaan juga bisa lewat situ, kayak gitu. Terus bisa juga lewat tadi email HRD-nya si KAP. Jadi kalau misalnya kalian punya kenalan, atau misalnya kalian bisa juga sih cari profil si HRD-nya KAP dan nanya apakah KAP itu sedang membutuhkan anak magang. Bisa banget. Dan cara terakhir mungkin bisa dari senior kalian. Jadi kalian minta tolong sama senior kalian buat cari info apakah KAP ini lagi butuh anak magang. Yang kedua itu gimana caranya supaya bisa kerja di KAP. Yang pertama yang gue tahu adalah kampus hiring. Jadi kebanyakan KAP itu mereka melakukan kampus hiring ke kampus besar, misalnya kayak ke UI, terus ke mana lagi, UGM, segala macam. Nah, ini kalian bisa cari infonya
juga dari teman kalian mungkin yang kalau misalnya kalian nggak di UI gitu, kalian bisa cari infonya ke anak UI karena biasanya terbuka untuk umum kok, cuma pelaksanaannya aja di UI kayak gitu. Terus yang kedua itu, kalau kalian sebelumnya magang di KP itu, biasanya kalau performa kalian bagus, kalian bakal dapat offering alias dapat tawaran buat kerja langsung begitu kalian lulus dari kampus. Dan itu ya lumayan sih menghemat tenaga kalian buat tes dan segala macem kan. Terus yang ketiga itu bisa lewat websitenya KP lagi. Jadi ya kalian bisa lihat ke website KP-nya apakah mereka memang lagi buka untuk posisi entah itu associate atau senior associate. Habis itu bisa juga lewat job portal. Nah kalau tadi magang kan jarang, kalau untuk posisi junior auditor atau OSIS atau associate itu biasanya lebih banyak ada di job portal. Jadi tenang aja. Abis itu ada juga yang namanya referral program. Cuma gue nggak tahu sih kalau misalnya untuk associate ini ada apa enggak. Jadi referral program itu gini, misalnya kalian punya temen yang udah kerja di KP itu, habis itu dia nge-refer lo nih untuk kerja di situ ke atasannya dia, ke manajernya dia gitu. Nanti biasanya ya kalian bakal langsung dipanggil buat tes segala macem kayak gitu. Dan teman kalian yang tadi nge-refer kalian itu bakal dapet kayak komisi gitulah. Terus yang terakhir ini special case sih, kayak temen gue gitu, dia masuk ke AP itu karena dibawa sama dosennya. Jadi mungkin ya memang dosennya ini kerja sebagai ya salah satu partner di KAP dan temen gue ini dibawa gitu masuk untuk jadi associate. Selanjutnya mengenai tes atau seleksi masuk ke KAP, sebenarnya hampir mirip dengan tes-tes kerja lain, cuma gue rasa lebih lebih simpel sih. Pertama itu biasanya yang dites itu tentunya tes akuntansi dasar sama tes bahasa Inggris, karena memang kan kebanyakan klien itu kadang menggunakan bahasa Inggris. Jarang banget sih klien yang menggunakan bahasa Indonesia dalam laporan keuangannya. Abis tes bahasa Inggris dan akuntansi dasar itu biasanya ada HR interview, yes. Jadi kayak kalian bakal interview sama HRD-nya si KAP ini. Dan yang terakhir itu user interview, alias kalian bakal interview sama manajer lah, sekelas manajer yang nantinya bakal jadi atasan kalian. Misalnya kalian milih pengen masuk divisi apa gitu, industrinya apa. Nah biasanya nanti user interviewnya adalah dengan manajer di divisi tersebut kayak gitu. Untuk tips sendiri sebenarnya nggak banyak yang bisa gue kasih, tapi ada beberapa poin yang mungkin bisa jadi perhatian kalian. Pertama itu sering-sering cari info. Dengan cara apa? Kalian follow LinkedIn-nya si KAP atau follow LinkedIn-nya HRD KAP itu. Kenapa? Karena ya tadi mereka itu bakal posting kalau mereka butuh seseorang atau mereka lagi buka lowongan. Jadi kalau kalian follow mereka kan kalian nggak akan ketinggalan info toh. Nah, terus tips yang kedua adalah mungkin kalian bisa magang dulu baru kerja. Kenapa? Karena ya tadi kalau misalnya pas magang performa kalian bagus tuh kalian bakal dapat offering langsung tanpa harus melewati seleksi lagi nantinya. Itu bakal menghemat tenaga kalian juga kan. Dan biasanya kayak ada beberapa company yang mungkin sulit gitu kalau kalian mau masuk langsung kerja ke situ. Jadi lebih baik ya udah dimulai dari magang dulu. Kalau misalnya di magang performa kalian bagus kan kalian bisa dapat kesempatan buat di offer. Terus yang terakhir itu tentang CPA ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu untungnya belum ada persyaratan bahwa kalian itu harus CPA baru bisa jadi auditor. Dan biasanya KP-KP itu akan memberikan fasilitas untuk pekerjanya, karyawannya yang ngambil CPA kalau lulus itu. Jadi biaya kalian tes CPA itu bakal di reimburse sama si perusahaan kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain tentang auditor, mungkin kalian bisa komen
dan bisa gue jawab. Tapi ada satu hal yang mungkin kalian nggak tahu, bahwa sebenarnya gue udah nggak kerja sebagai auditor. Sebenarnya gue udah resign dari Juli 2019. Cuma karena gue melihat antusias teman-teman yang pengen banget tahu gimana kehidupan auditor, ya sebisa mungkin gue akan memberikan apa yang gue tahu, kayak gitu. Cukup sekian episode perdana kali pertama. Mungkin gue ngomong masih cepet banget, atau misalnya gue ngomong terlalu berantakan, ya kalian bisa komen aja langsung apa yang pengen kalian lebih tahu detailnya. Dadah!